Saudara-saudaraku yang kekasih, kita buka Alkitab kita Matius pasal 27 ayat yang ke-46. Bersama-sama, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, penyaliban merupakan puncak kerusakan moral manusia. Salib Kristus adalah tempat di mana segala manusia, segala oknum harus memberikan reaksi mereka. Iblis menyatakan kejahatannya, orang-orang yang disalib bersama dengan Yesus menyatakan reaksinya. Orang-orang yang menyalibkannya melampiaskan kesenangannya. Namun Allah menyatakan kasih, menyatakan pengampunan dan keadilan. Salib menjadi lambang penebusan yang sempurna bagi kita yang mengaku dosa di hadapannya. Pada saat penyaliban Yesus terjadi kegelapan yang menudungi daerah itu selama pukul 12 sampai pukul 15. Ada banyak orang yang berkata bahwa itu adalah gerhana matahari, bahwa ada yang berkata bahwa itu adalah awan tebal. Tetapi Alkitab mencatat bahwa itu adalah kegelapan yang terjadi dalam kaitan terhadap penebusan, yaitu alam pun memberikan reaksi. Kalau orang jahat, kalau iblis, kalau semuanya memberikan reaksi, maka kegelapan yang terjadi adalah tak heran surya jadi gelap menutup mukanya ketika sang Khalik itu disalibkan. Kegelapan yang terjadi itu terjadi setelah Yesus bersuara dengan nyaring. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah kalimat yang sangat menggetarkan sesungguhnya, saudara. Dan sebuah kalimat yang terlalu sulit untuk dipahami oleh pemikiran manusia yang sempit dan dangkal. Siapakah yang dapat mengerti bahwa Allah meninggalkan Allah? Bagaimanakah kita dapat tahu bahwa Allah ditinggalkan oleh Allah? Siapakah di antara saudara dan saya yang bisa menjelaskan bagaimana Tuhan meninggalkan Tuhan? Dalam pengenalan akan Tuhan yang sempit. Tetapi apa yang bisa kita lihat? Kontras dengan apa yang diungkapkan Yesus dalam kematiannya. Berbeda dengan kelahirannya. Ketika Yesus lahir, apa yang terjadi, saudara? Bahwa ada bintang penunjuk kelahirannya, sehingga orang-orang Majus bisa melihatnya. Bahwa ada bintang penunjuk tempat di mana dia lahir, sehingga para gembala mendapati persis seperti apa yang disampaikan malaikat itu kepada mereka. Bahwa di situ ada bintang sebagai penunjuk bahwa yang lahir itu adalah terang. Injil Yohanes berkata, saudara, bahwa terang yang sesungguhnya telah lahir ke dalam dunia, dan dia datang menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan, dan malaikat-malaikat sorga bersorak ketika dia lahir ke dunia. Maka para malaikat pun ikut bersorak-sorak. Tetapi ketika dia mati, apa yang terjadi, saudara? Kegelapan menudunginya. Kegelapan menudungi bumi. Dan dalam getaran yang luar biasa dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah dia terang yang sesungguhnya? Tetapi kenapa kegelapan menudunginya? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, perkataan Yesus yang pertama disebutkan, ya Bapa. Tetapi dalam perkataan yang keempat ini dia berkata, Allahku, bukan Bapa. Dalam perkataan yang pertama dia menyadari kesetaraan dan fungsinya sebagai orang yang memberikan pengampunan bagi manusia, maka dia berkata, Bapa.
Tetapi dalam perkataan ini sekarang Yesus berdiri sebagai status orang yang terkutuk, orang yang hina, orang yang kepadanya ditimpakan seluruh dosa manusia. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Maka kenapa dia disebutkan sebagai orang terkutuk dan dia dibuat terkutuk? Karena seluruh dosa saudara ditimpakan di atas pundaknya, dan itulah yang dipikulnya di atas kayu salib. Dan mungkin nalar dan pemikiran kita terlalu sulit untuk menerima dan memahami bagaimana itu bisa terjadi. Tetapi ini adalah bukti bahwa penderitaan Yesus itu adalah sempurna. Bahwa kesengsaraan itu adalah sempurna. Dia sendirian, orang terkutuk, manusia yang paling hina, manusia yang paling hina, karena kepadanya ditimpakan seluruh kejahatan manusia. Saudara bisa hitung dan saudara bisa bayangkan bagaimana seluruh dunia, seluruh manusia, seluruh dosanya ditaruh di pundaknya, dan itu digantungnya di atas kayu salib. Dan beban yang luar biasa oleh karena Yesus terkutuk, dan tidak ada seorang pun yang penuh dosa layak datang menyebut dia Tuhan dan layak kepada Allah. Maka Tuhan meninggalkannya oleh karena apa? Dia manusia terkutuk saudara, oleh karena dosa saudara dan saya. Tuhan harus meninggalkan anaknya supaya orang-orang yang jauh dari Allah bisa datang dan mendekat. Maka Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan saya percaya sekarang kita tahu saudara, kita yang berdosa dianggap tidak berdosa lagi. Oleh karena pembenaran dalam Kristus Yesus di atas kayu salib telah dinyatakan buat kita. Dan dosa saudara dan saya telah dipikul oleh Yesus. Amin saudara? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah arti perkataannya buat saudara dan saya? Pertama saudara, sesungguhnya demi saudara dan saya, demi menjadikan kita anak-anak Allah, maka Allah harus turun menjadi anak manusia. Supaya saudara dan saya mendapatkan hidup yang kekal dalam kerajaan sorga, maka dia harus mengalami kematian. Supaya saudara mendapatkan kehidupan. Allah menumpahkan seluruh murkanya atas dosa manusia kepada anaknya. Seluruh kejahatan, seluruh dosa ditimpakan kepada anaknya untuk boleh melampiaskan semua murka Tuhan terhadap manusia itu dipikul oleh anaknya, supaya kita tidak lagi menjadi orang yang dimurkai, tetapi kita menjadi orang yang disukai Tuhan. Karena sudah mendapatkan pengampunan dan kesucian, maka anaknya lah yang dimurkai. Allah meninggalkan anaknya untuk menjadikan saudara dan saya orang-orang yang mulia. Allah menimpakan segala dosa dan kehinaan kepadanya, supaya saudara dan saya mendapatkan segala kemerdekaan dan kemenangan, tidak hidup dalam siksa dan derita. Segalanya demi saudara dan saya. Kalau perkataan pertama Yesus berkata, ampunilah mereka, adalah penggambaran kasih yang utuh dan sempurna. Dan hari ini dalam perkataan ini, Eloi, Eloi, lama sabachthani, adalah gambaran penderitaan yang sempurna. Sebab tidak ada lagi bandingannya yang bisa kita gambarkan. Yesus turun ke tempat yang paling bawah, ke dalam neraka, menerima hukuman yang paling kejam. Hukuman neraka ditimpakan kepada anak Allah sendiri, supaya setiap manusia yang mengalami pertobatan dan mengalami kasih Allah, bahwa dia boleh hidup di dalamnya. Dan perkataan ini juga membuktikan kasih Allah, cinta Tuhan tuntas dinyatakan bagi saudara dan saya. Karena dia telah menerima pengadilan ilahi. Maut dikalahkan. Ia mengalami kekejaman neraka yang seharusnya menjadi bagian kita semua. Tetapi kita menjadi orang-orang yang bebas dan merdeka.
yang sudah diberikan damai sejahtera oleh Allah, yang sudah diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan. Andaikan Kristus tidak turun ke dunia orang mati, tidak turun ke dalam neraka, maka itu adalah tempat saudara dan saya. Tetapi karena Yesus telah mengalahkannya, maka kita berkata, hai maut di manakah? Sengat. Tidak ada. Karena Tuhan sudah mengalahkannya. Dan tempat saudara dan saya adalah dalam kerajaan Allah. Tempat saudara dan saya adalah dalam kekekalan. Tempat saudara dan saya adalah Firdaus yang sudah dijanjikan kepada perampok itu pun menjadi milik kita. Yesus harus menyampaikan sebuah kalimat yang menggetarkan. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sehingga Tuhan menyambut saudara. Yesus ditolak, Yesus ditinggalkan supaya saudara diterima. Yesus ditimpakan semua kejahatan dan dosa, diangkat dari kita supaya kita boleh datang kepada Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari pahami dengan sungguh-sungguh, Kristus ditinggalkan Bapa karena saudara, Yesus menerimanya karena cintanya kepada saudara dan saya, dan di tangan yang berlubang paku itu tertulis namamu, terukir namamu. Di tangan yang berlubang paku itu terpancar seluruh berkat Allah yang dicurahkan bagi saudara dan saya, bahwa di hatinya terukir namamu, dan percayalah dalam kesetiaanmu kepadanya, namamu terukir di hati Tuhan. Amin saudara. Lebih dari apa yang dapat saudara bisa katakan, Tuhan sudah melakukannya. Dalam genggaman tangannya yang kuat, seluruh hidupmu tertuntun. Maka jangan takut. Jika demi membebaskan manusia saja dia sudah rela mati, maka kebutuhan apapun yang kau butuhkan, Tuhan sudah atur yang terbaik. Maka jangan takut. Ia sudah rela ditinggalkan Bapaknya, supaya engkau tidak lagi ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi Yesus berkata, Immanuel, aku beserta dengan engkau. Kita tunduk kepala, kita berdoa.